Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan pembelajaran online ini dengan mengikuti anjuran pemerintah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan semester ini, Ibu akan menyampaikan atau mengampu mata kuliah tentang metodologi penelitian keperawatan. Mengapa perlu disampaikan mata kuliah ini di pembelajaran perguruan tinggi? Karena untuk bekal mahasiswa dalam melaksanakan skripsi nantinya di semester akhir. Oleh karena itu, pada mata kuliah ini tolong disimak baik-baik setiap penyampaian materinya, baik yang Ibu sampaikan maupun nanti presentasi-presentasi yang kalian lakukan. Kemudian nanti awal kita akan membahas RPS, mungkin akan ada pembagian kelompok dan kita akan lakukan diskusi. Nanti ada materi pengantar dari Ibu, tolong dicatat dan disimak baik-baik. Yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Oke, pada permulaannya kita akan membahas tentang rencana pembelajaran semester metodologi penelitian ini. Di antaranya pertemuan awal ini penjelasan RPS, kemudian konsep dasar penelitian keperawatan nanti ini akan Ibu sampaikan terlebih dahulu. Kemudian ini pertemuan kedua, diantaranya nanti ada jenis-jenis penelitian, langkah penelitian, ruang lingkup penelitian keperawatan. Ini nanti mungkin presentasi kelompok, nanti akan Ibu berikan penguatan. Kemudian pertemuan ketiga ada perumusan masalah, bagaimana cara mengidentifikasi topik penelitian, sumber penemuan dan sebagainya. Penelitian keempat itu telaah pustaka, kerangka teoritis, ini isi tentang laporan penelitian. Kemudian populasi, sampling dalam melakukan penelitian. Kemudian proses pemilihan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data dan analisis data. Nanti yang bagian presentasi kelompok akan Ibu berikan ke Sipen, nanti kalian yang mengatur pembagian kelompoknya seperti apa. Oke, materi yang pertama ini adalah pentingnya penelitian dalam keperawatan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebenarnya penelitian itu di setiap bidang ilmu, rumpun ilmu itu pasti diperlukan. Karena apa? Penelitian itu tujuannya untuk memecahkan masalah pastinya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang penelitian, kita harus tahu nih, ada dua perbedaan antara dua istilah, yaitu science dan pseudoscience. Mungkin ada yang tahu science versus pseudoscience. Nah, ini adalah kedua hal yang secara bahasa atau kata itu hampir mirip. Nah, tetapi artinya ini berlawanan. Nah, apa perbedaannya? Nah, kalau sains itu adalah suatu pemecahan masalah yang dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmiahan. Jadi misalnya ada suatu pernyataan atau suatu artikel tersebut melewati kaidah-kaidah keilmiahan, berarti itu bisa disebut dengan metode ilmiah yang sudah teruji kebenarannya secara empiris karena telah melalui metode ilmiah tadi. Nah, kemudian pseudoscience itu kebalikannya.
bisa dibilang secara sederhananya pseudoscience itu adalah hoax. Kalau ada artikel tapi artikelnya itu tidak jelas sumbernya dari mana dan itu hanya berdasarkan opini, argumentasi yang tidak dapat dibuktikan, itu namanya pseudoscience. Jadi pseudoscience ternyata menjadi masalah yang bukan hanya ada di Indonesia saja, tetapi masalah yang mengglobal gitu. Jadi pseudoscience is global problem. Definisinya seperti ini: pengetahuan, metodologi, keyakinan atau praktik yang diklaim sebagai ilmiah tetapi sebenarnya tidak mengikuti kaidah keilmiahan. Nah, di media sosial sekarang kita banyak temukan tentang berita-berita hoax ya. Kenapa bisa dibilang hoax? Karena terlihatnya itu ilmiah tetapi sebenarnya itu tidak terbukti secara ilmiah. Jadi ciri-ciri pseudoscience itu bahasa-bahasanya itu seperti bahasa ilmiah tapi tidak dapat dibuktikan kebenarannya gitu. Nah, ini yang berbahaya ini. Makanya menjadi permasalahan secara global. Nah, pengertian penelitian mungkin waktu semester awal pembelajaran bahasa Indonesia Ibu telah sedikit menjelaskan ya. Jadi penelitian itu adalah usaha untuk menemukan segala sesuatu tentang kebenaran. Penelitian itu kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis. Jadi ada prosedur-prosedurnya. Penelitian juga digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, jadi penelitian jika dilakukan di berbagai rumpun ilmu itu bisa menghasilkan solusi-solusi yang terbaik. Nah, jadi indikator negara maju salah satu cirinya adalah banyaknya penelitian yang dilakukan oleh para akademisinya gitu, atau oleh peneliti-peneliti. Kemudian dari mana proses timbulnya penelitian? Yang pertama itu penelitian terjadi karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara ekspektasi dan realita itu sangat berbeda di lapangan. Ekspektasinya kita berharap A, kemudian realita di lapangan ternyata tidak tercapai, maka itu disebut masalah. Nah, jadi penelitian itu bersumber dari sebuah masalah. Masalah itu ciri-cirinya seperti apa? Yaitu tadi adanya ketidakseimbangan antara ekspektasi dan realita, maka timbullah penelitian. Apakah kalau yang tidak bermasalah itu tidak perlu diteliti? Nah, kembali ke tujuan penelitian. Penelitian itu tujuannya untuk memecahkan masalah. Masalah itu timbulnya dari adanya kesenjangan tadi. Jadi kalau misalnya tidak ada masalah, itu maksudnya bukan penelitian untuk mencari solusi, mungkin untuk memperbaiki sistem tujuannya. Contohnya adalah penelitian evaluasi program. Jadi programnya itu dikaji, ini programnya berjalan atau tidak nih. Kalau berjalan membawa pengaruh positif atau negatif. Kalau membawa pengaruh positif dilanjutkan, kalau membawa pengaruh yang negatif itu bisa diperbaiki, bahkan bisa dihilangkan. Maaf, ada iklan di luar. Tujuan penelitian itu untuk menemukan pengetahuan yang dimanfaatkan bagi manusia dan lingkungannya. Penelitian untuk memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan secara empiris. Empiris itu adalah teramati. Nah, tujuan penelitian ada 3, eksploratif, verifikatif, dan pengembangan. Tujuan eksploratif itu namanya juga explore, berarti menemukan pengetahuan baru yang belum ada gitu. Misalnya tentang manfaat ekstrak kayu manis untuk masalah diabetes dan dalam tubuh manusia. Penelitian verifikasi ya, asalnya dari verifikasi untuk membuktikan penelitian yang eksploratif tadi benar atau tidak. Nah, yang terakhir adalah penelitian pengembangan, menggali lagi. Jadi dari penelitian eksplor, diverifikasi, kemudian dimodifikasi, itu namanya pengembangan, atau inovasi-inovasi yang ada itu berarti penelitian pengembangan gitu.
Nah, jadi kemudian ada implikasi penelitian dan ilmu pengetahuan dengan perkembangan iptek. Jadi ternyata ada pengaruhnya nih antara penelitian yang dilakukan dengan ilmu pengetahuan baru serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa implikasinya? Nah, skemanya seperti ini. Nah, penelitian itu berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan itu akan melahirkan sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Nah, ini ya. Jadi setiap penelitian itu pasti akan melahirkan inovasi-inovasi baru, solusi-solusi baru bagi setiap permasalahan yang diangkat sebagai masalah penelitian. Contohnya, nah, di media pembelajaran penggunaan media virtual reality sama AR ya, ada satu lagi untuk pendidikan kedokteran, bisa keperawatan. Kalau kalian tahu ini inovasi metode pembelajaran baru ini, itu kita melihat buku teks, kita pakai kacamatanya, jadi 2 dimensi dirubah menjadi 3 dimensi. Jadi gambar yang ada di buku teks itu terlihat seperti gambar-gambar timbul. Jadi dalam melakukan pembelajaran itu lebih bermakna, lebih asik gitu ya. Kemudian perkembangan metodologi penelitian itu pertama ada periode trial and error. Jadi dulu orang itu menafsirkan sesuatu berdasarkan asumsi mereka saja tanpa ada dalil-dalil gitu. Kemudian dari situ ada periode authority and tradition. Jadi periode kedua ini mereka itu percaya dengan argumen-argumen dari petinggi-petinggi atau pimpinan kerajaan, itu dijadikan sebuah patokan gitu dalam berkehidupan sosial. Kemudian periode ketiga ada spekulasi dan argumentasi. Di periode ketiga ini ada pengembangan dari periode kedua. Kalau periode kedua itu sifatnya doktrin dari perkataan raja-raja misalnya, itu dijadikan patokan. Nah, yang ketiga ini mulai berspekulasi dan adu argumentasi. Jadi spekulasi selalu berlawanan dengan spekulasi lagi, argumentasi dengan argumentasi. Yang terakhir ini adalah periode yang saat ini kita gunakan. Jadi pada periode keempat ini, hipotesis and eksperimen, manusianya itu mulai berpikir kritis, sehingga asumsi-asumsi atau dugaan sementara yang timbul dari pemikiran mereka itu dibuktikan dengan melalui kegiatan penelitian atau eksperimen. Jadi sekarang dalam berbicara itu kita tidak bisa sembarangan kalau tidak ada fakta. Jadi berhati-hatilah jika kalian menggunakan media sosial, jangan asal share tanpa kalian tahu track record dari penulisnya itu siapa, reputasi tulisannya itu seperti apa. Itu hati-hati dalam membagikan informasi-informasi tersebut, karena bisa jadi kan hoax. Jadi di Indonesia kan sudah ada undang-undang ITE-nya gitu. Jadi kalau hipotesis and eksperimen itu adalah upaya untuk membuktikan asumsi pemikiran dari seseorang atau kelompok itu benar atau tidak. Nah, kemudian untuk klasifikasi penelitian itu dibagi menjadi, yang pertama berdasarkan bidang ilmu, ada ilmu keperawatan, ilmu pendidikan, ilmu biologi, ilmu pertanian gitu. Berdasarkan pendekatannya ada kualitatif, kuantitatif, berdasarkan tempat pelaksanaan, berdasarkan pemakaiannya, berdasarkan tujuan umumnya, tarafnya, tarafnya ada 2. Kemudian berdasarkan intervensi variabel. Nah, nanti ini bisa kalian cari tahu ya di buku maupun di internet pembagiannya apa saja gitu. Kemudian karakteristik penelitian.
penelitian, karena penelitian itu sifatnya ilmiah dan harus dibuktikan secara empiris, maka sifatnya harus objektif dan rasional, memiliki kebermanfaatan. Objektif dan rasional itu berarti tidak boleh ada keberpihakan, jadi hasilnya harus diungkapkan sesuai dengan fakta dan sesuai dengan akal sehat dan logika. Memiliki kebermanfaatan. Penelitian kita, penelitian Anda nantinya saat skripsi, jangan berdasarkan hanya judul saja, tapi dari penelitian yang Anda lakukan, manfaatnya apa untuk dunia keperawatan. Itu jangan hanya sekedar mengambil judul yang gampang tapi kebermanfaatannya nihil gitu. Kemudian yang terakhir adalah sistematis. Penelitian itu harus bersifat sistematis, ada prosedurnya. Yang pertama mencari masalah, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga menyusun hipotesis, yang keempat melakukan eksperimen, yang kelima mengolah data, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan yang terakhir adalah membuat laporan. Setelah membuat laporan baru dipublikasi. Oke, sekian pembahasan pengantar pertemuan metodologi penelitian. Nanti silahkan kalian cari lebih dalam tentang klasifikasi penelitian, kemudian langkah-langkah metode ilmiah gitu. Secara sistematis itu urutannya apa saja, mungkin dari yang tadi Ibu sebutkan ada yang berbeda. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh melalui WhatsApp grup itu. Oke, demikian tadi pembahasan yang Ibu paparkan tentang materi pentingnya penelitian dalam keperawatan. Semoga dapat dipahami. Kemudian jangan lupa yang tadi dicatat. Kemudian tentang klasifikasi penelitian dapat kalian cari pembagiannya secara detail. Nanti untuk materi presentasi kelompok Ibu sampaikan melalui Sipen, itu pembagiannya seperti apa dan materinya apa saja. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.